Lalu pertanyaannya, kapan kita sahur? Nabi SAW bersabda, wa akhirus sahur, akhirkanlah waktu sahur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersahur sebelum kita melaksanakan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Dan Nabi SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakatun. Makanan sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma', meskipun salah seorang di antara kalian hanya meneguk air saja. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Ini menunjukkan keberkahan sahur dan bahwasanya kita akan mendapatkan keberkahan dan kita akan mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikatnya. Lalu pertanyaannya, kapan kita sahur? Nabi SAW bersabda, wa akhirus sahur, akhirkanlah waktu sahur itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Zaid bin Thabit. Saat itu Zaid bin Thabit bersama para sahabat sahur bersama Nabi SAW. Lalu setelah itu mereka mengerjakan sholat subuh. Lalu Anas bin Malik bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur dan sholat subuh? Beliau menjawab, qadra khamsina aw sittina ayah, yaitu antara 50-60 ayat. Jadi jarak yang sangat pendek sekali, menunjukkan kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita makan? Makanan yang paling baik untuk sahur adalah tamar. Nabi SAW bersabda, ni'ma sahuril mu'mini at-tamru. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Nah, kalau kita punya kurma, kita makan kurma. Lalu kalau ada yang tanya, Ustadz, anak kalau kurma saja nggak cukup, Ustadz. Anak harus minum, anak harus pakai nasi, pakai sayuran, pakai lauk, boleh nggak, Ustadz? Boleh jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa saja yang di atas muka bumi ini selama itu halal dan baik. Halal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik untuk tubuh kita, tidak membuat kita sakit ataupun menderita. Kemudian kita perhatikan ketika kita makan, jaga adab-adab. Ketika kita makan, kita baca bismillah dahulu. Nabi SAW bersabda, ya ghulam, wahai anakku, samillah, ucapkan bismillah ketika mau makan. Wa kul biyaminik, makan dengan makan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling terdekat dari kita. Nah, ini adab makan. Pertama, baca bismillah. Kalau kita lupa, bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian makan pakai tangan kanan. Ustadz, misalnya tangan kanan, kalau cuma tangan kanan saja saya nggak bisa, Ustadz. Ana harus pakai sendok 2. 1 garpu 1 sendok. Boleh nggak, Ustadz? Nggak apa-apa. Yang penting yang masuk ke mulut kita adalah tangan kanan. Kemudian adabnya selanjutnya adalah jangan sampai kita berlebih-lebihan ketika makan. Jangan sampai banyak-banyak sehingga mengakibatkan sakit perut. Malah nanti ketika siangnya kita nggak bisa beramal soleh yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian, silahkan makan dan minum, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Setelah kita makan, berdoa. Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan beliau SAW bersabda, barang siapa yang ketika makan kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Dalam proses sahur ini kita dapat banyak pahala. Pertama tadi keberkahan.
Sahur adalah keberkahan, mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sahur kita selesai, silahkan bersih-bersih, sikat gigi, bersiwak, kemudian wudhu, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.